Oke dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam olahraga dan salam persaudaraan. Baik dulur-dulur, jadi kita di sini kedatangan tamu dari jauh, dari Bungo, tepatnya di Rimbu Bujang, arah Rimbu Bujang, ke sana lagi Bungo, tepatnya di Provinsi Jambi. Oke dulur-dulur, ini adalah saudara saya, sedulur kita. Ini lettingan saya dulu itu. Jadi kita mau tanya-tanya dulu sama dia itu pengalaman dia di sana, pengalaman dia pas saat dia latihan, kalau kesahnya dia di latihan itu bagaimana. Dulur-dulur, ada baiknya kalau kita mau tanya-tanya biar dulur juga kenal. Kita tanya dulu namanya siapa mas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Setiabudi, bisa dipanggil Agus pada sehari-hari. Ya, silahkan kalau masnya mau bertanya ya tentang ya keluh kesah sama latihan selama jadi warga, ya silahkan masnya tanya-tanya. Kira-kira mas, kalau di saat latihannya itu, kira-kira masnya itu latihannya itu pas keras itu di sabuk apa gitu mas? Ya kalau saya boleh jujur sih, latihan PSHT itu semua keras mas, ya kan mas ya. Iya, emang iya benar itu mas. Tapi kalau ya berkesannya tuh ya di sabuk hijau lah. Sabuk hijau itu sangat ya banyak kenangan, ya gitulah. Oh iya, kan katanya kan keras di hijau itu, masnya dulu itu pernah diapain kok? Katanya keras itu di hijau itu kan katanya keras dulu. Nah kira-kira diapain kok bisa dibilang keras gitu kan? Gitu. Ya mungkin pengalaman saya sama mas sama ya dur-dur yang lain gitu sama. Paling keras ya 16-an itu udah pasti mas. Pasti itu kenangan terindah. Iya, ya gitu dulu. Kami juga dulu kalau udah hijau itu, kalau setiap latihan itu kalau kami dulu seminggu 3 kali kan, ya mas ya? Iya. Seminggu 3 kali itu, kalau nggak diongkong-ongkong satu hari itu, kalau pas latihan itu belum latihan katanya. Nah itu gitu ya mas ya. Kalau kasarnya kami gitu. Jadi ya semangat aja buat dulur-dulur, buat siswa-siswa yang sekarang lagi latihan. Ya mas ya. Ya semangat terus, ya pantang menyerah. Terus kalau pas latihan itu mas, kesan-kesan yang paling berkesan itu di dalam hati mas itu pas saat latihan itu apa mas? Pas latihan mas ya. Ya kalau pas latihan sih ya kumpul sama saudara-saudara, terus ibaratnya makan bareng gitu, malah saling berbagi lah mas, ya, saling berbagi, ya itulah. Ya kalau dulu itu kan kita juga pernah ya mas, apa namanya, makan apa itu mas, makan pisang ya. Wah itu, wah sebenarnya itu gimana, nggak dimakan juga gimana ya kan. Aduh ya hukum Ya, dimakan juga gimana, itu menurut masnya gimana itu mas? itu ya kenangan terindah lah mas, ya ibaratnya tuh satu pisang tuh kita orang 9 mas ya. Orang 9. Pisang itu sampai lonyot mas. Itu udah lonyot baru kita makan semua itu ya mas ya. Aduh Ya, itu kenangan terindah kali. Tuh. Kan itu kan tadi udah kalau kesahnya udah sabuk yang paling kerasnya gitu kan. Iya. Nah itu kalau setelah masnya ini kan udah jadi warga. Ya. Kira-kira kalau setelah menjadi warga itu gimana rasanya, itu gimana mas? Setelah menjadi warga itu kayak mana ya gitu ya Blur? Ya rasanya itu seneng lah. Saya seneng, bangga menjadi warga PSHT, itu sangat kebanggaan sekali. Terus ya saudara banyak banget, di mana-mana saudara merantau ke sana ke sini pasti ada saudara mas. Ya bagi-bagi pengalaman, sharing. Terus ya itulah mas, enak lah pokoknya. Jadi kalau di sana gitu mas, masnya udah pernah ke lapangan itu berapa kali mas? Kalau mana tahu kan kerja sibuk terus, itu kan sibuk. Jadi gimana untuk menyelingi ke apa namanya kesibukan itu sama ke PSHT-nya gitu? Kalau saya sih jujur aja mas, kalau saya
ya mungkin kan kerja merantau mas, jauh gitu kan. Jadi ya adalah waktu buat ke latihan, ketemu dulur, itu ada, pasti ada. Mungkin kalau 1 minggu 3 kali lah, 3 kali itu biasanya datang. Kalau ada acara tes pengambilan sabu itu pasti datang. Kalau di sana itu mas, banyak nggak saudara-saudara kita itu kalau pas masnya datang ke situ gitu kan, itu banyak nggak saudara-saudara juga yang datang gitu? Oh banyak mas, banyak. Kalau di tempat kerja gitu kan, nanti ada dulur dari sini nggak tahu, nanti salah apa dia pakai ya atribut lah gitu ya, nanti saya samperin, salaman, cerita, nanti nyambung mas. Oh gitu. Nah, mayoritas kalau di masnya kerja itu orang kita semua bukan mas? Apa banyak juga yang bukan juga gitu? Ya banyak orang awam, ya banyak orang kita juga. Ya segitulah mestinya. Terus ini mas, kan di tempat masnya merantau nih kan, Ya. itu kan banyak saudara-saudara kita juga. Nah, namanya juga di kota ya mas ya. Kira-kira tanggapan orang-orang yang di sana, maksudnya yang nggak orang kita, itu bagaimana tanggapannya ke kita gitu mas? Ya ada yang beranggapan positif, ada yang beranggapan negatif mas. Ya ada yang nggak seneng, ya ibaratnya tuh ada yang nggak seneng, ada yang seneng gitu mas. Sama lah kayak di sini, sana sama. Ya. Kira-kira masnya pernah dengar nggak? Oh apa namanya orang PSHT itu kayak gini, pokoknya tanggapannya yang jelek gitu. Pernah dengar nggak gitu mas yang di sana gitu? Maksudnya? Yang maksudnya negatif gitu kan? Oh yang negatif mas. Tanggapan negatif dari orang-orang awam itu ke kita gitu. Ada. Ya dia tuh sering kadang kan orang PSHT itu kayak gini. Tapi padahal kan dia belum tahu sejatinya PSHT kayak mana gitu kan. Jangan cuma beranggapan katanya gitu. Ya mungkin orang itu bilang, oh itu sabunnya pakai mori, oh itu bajunya hitam berarti syirik gitu biasanya ya mas ya. Iya. Itulah. Sebenarnya kalau orang kayak gitu tuh biasanya nggak tahu. Jadi harusnya orang itu ikut dulu, masuk dulu baru tahu gitu. Makanya buat orang-orang yang katanya bilang PSHT itu syirik, PSHT itu kayak gini. Nah, makanya ikut dulu. Jadi biar tahu gitu. Kenapa? Sebenarnya semua ini punya filosofi sendiri, punya arti tersendiri gitu ya mas ya. Iya benar sekali. Nggak mungkin kan kita dapat sabuk kasih mori, itu filosofinya itu apa gitu kan, artinya tuh apa gitu. Bukan berarti kita syirik gitu kan. Syirik kan itu katanya kalau apa itu syirik tuh kita itu menduakan Gusti Allah gitu ya mas ya. Iya. Nah, ada juga syirik itu yang katanya beranggapan apa mas namanya kalau selain itu gitu, ada lagi pokoknya saya lupa juga. Tapi yang jelas bukan itu Ya. Nah, ya mas ya. Iya benar sekali ya. Kalau belum tahu sejatinya PSHT ya nggak usah kesana-sana gitu. Kalau mau tahu sejatinya PSHT ya harus ikut latihan PSHT, nah, baru tahu. Ya dulu nih barengan saya latihan bareng, ya jatuh ya bareng dulu satu lapangan ya mas ya. Iya. Gak cuma satu latihan ya, satu lapangan sama saya. Satu rayon, satu mas pelatih juga. Satu gebukan lah. Bukan. Gebuk siji, gebuk kabeh. Nah ini mas, ini kan banyak mas warga yang ngaku-ngaku sebagai warga, terus ketangkep, keciduk, itu tanggapannya masnya itu bagaimana? Ya kalau buat warga Gadungan ya, warga Gadungan tuh kemudian kalian nggak usah lah jadi warga Gadungan. Soalnya gimana ya, di mana-mana kalau ada warga Gadungan tetap nanti ujung-ujungnya juga ketangkep ya, keciduk ya. Ya itulah. Jadi buat apa sih jadi warga Gadungan gitu? Kalau mau tahu jadi PSHT ya harus ikut gitu. Nggak usah lah jadi warga Gadungan nggak enak. Lagian gini ya mas ya, apa namanya, kalau warga Gadungan itu kan warga yang nggak disahkan ya mas ya. Iya. Yang mengaku itu ibaratnya kita itu kita ini dikasih wadah, setelah menjadi warga itu kita dikasih wadah untuk menerima ilmu-ilmu ya mas ya. Iya. Tapi kalau
warga gadungan itu kan nggak disahkan, berarti kan kita nggak dikasih wadah ya Mas ya. Iya. Gitu. Jadi kita pun nggak bisa menerima gitu ya Mas ya. Jadi gimana itu Mas? Mending nggak usah apa gimana itu Mas? Nggak usah lah. Nggak usah ya? Nggak usah jadi warga gadungan, nggak usah. Apalagi keciduk, aduh. Nanti ya jadi imbasnya dewek lah gitu. Iya. Ya, iya. Ini Mas buat motivasi buat para siswa-siswa kita, buat pejuang kita, buat pejuang untuk menjadi seorang warga, saudara-saudara kita. Itu gimana Mas? Motivasi buat adik-adik kita. Ya kalau motivasi itu kita tuh harus semangat latihan. Ya pokoknya semangat lah gitu, nggak usah mikir kesana yang penting latihan aja, nanti itu datang dewek. Maksudnya kayak ya tetap sih kita harus memikirkan materi, pesanan jurus gitu kan, tapi kalau kita giat tetap bisa. Nggak usah pantang menyerah, jangan nggak usah menyerah. Nggak usah menyerah. Men apa yang disuruh sama pelatihnya ya diikutin gitu ya. Iya Mas, benar tuh. Yang dikasih pelatih itu yang dikerjakan, yang diingat-ingat ya, terus giat lah, pokoknya giat terus, latihan terus, pantang semangat. Ya ada namanya Mas, kata-kata mutiara di dalam bahasa itu, sepira gedene sengsara yang dinompok amung dadi juga ya Mas. Iya, jadi seberapa besarnya sengsara itu kalau kita terima dengan lapang dada, insya Allah itu hanya cobaan. Baik dalam latihan maupun dalam dunia Mas, dunia umum ya. Nah itu kalau kita bisa menyerapi dengan kata-kata itu, insya Allah itu bisa jadi pedoman kita ya Mas ya. Benar Mas. Oke, baik dulur-dulurku, jadi sekian dulu buat videonya, mana tahu ini bermanfaat. Jangan lupa juga di subscribe, di like, dan di komen juga video ini ya dulur. Insya Allah nanti kedepannya lagi kita bikin video-video lagi, kita sharing-sharing lagi, kita bikin teknikan lagi dan yang lainnya Mas ya. Insya Allah kita bikin video lagi sama Masnya, sama Mas Agus. Ya, kalau ada kesempatan lagi Mas ya. Iya. Masnya ini jarang-jarang pulang ke sini. Ya, dia tuh merantau. Di mana Mas merantaunya? Di Muara Bungo. Ya, Jambi, Muara Bungo. Ya di situlah. Nah, di situlah. Pokoknya kalau pengen nyari Masnya ini gampang. Dia tuh kerja di mana? Di sebuah kedai bakso ya Mas ya? Iya. Kedai bakso. Pokoknya jos. Mau Mas, mau komen ya. Ngerti lah pokoknya. Bisa kok teko-teko kan karo Masnya apa sama kita juga bisa nge-DM yang ada di bawah nanti ya. Nanti ada di IG-nya itu, nanti DM aja. Mas di mana baksonya? Saya pengen coba. Oh boleh. Nanti Mas kasih tahu tempatnya. Oke? Bener? Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam olahraga, dan salam persaudaraan. Jangan lupa subscribe channelnya Adi Kalong. Lentang kok ngomong kok. Si banter. Udah ngomong. Udah dulu yang dikira sama kafe. Sabar. Lalu kayak latihan malah dulu. Dia mulai ngantuk ini. Kok delok dhewe ya. Delok dhewe ning channel Adi Kalong. Semangat ketoke lho. Semangat iki ya. Tarik sis. Semangat.